Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep oseng-oseng godong gandul atau godong pepaya. Ini rasanya enak banget nih. Tadi aku beli sudah dalam keadaan direbus dan sudah nggak ada pahitnya ya. Jadi kalau di desa Flavis kasih ada yang jual godong pepaya kayak gini sudah dalam keadaan rebus Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis mau rebus sendiri ya boleh. Nanti pakai lempung atau tanah liat ya biar nanti nggak terlalu pahit rasanya. Nah ini mau kita potong kecil-kecil banget. Kalau sudah potong-potong ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya di sini. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai cumi yang masih segar. Ini tadi sudah dibersihkan kulitnya, sudah dibersihkan isian perutnya. Tulang-tulang yang kayak plastiknya itu juga sudah dibuang, tintanya juga sudah dibuang. Jadi ini tinggal kita potong-potong aja. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai cumi asin ya boleh banget. Tapi cumi asinnya nanti direbus dulu biar nggak terlalu asin banget. Nah ini kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang iris-iris aja Flavis. Ini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya satu aja. Kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah kita siapkan juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Terus ada bawang putihnya juga. Nah di sini aku pakai lombok rawit ya karena mau pedes jadi aku mau tambahkan lombok rawitnya yang agak banyak. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang terlalu pedes banget, lombok rawitnya nggak usah banyak-banyak, terus boleh diganti dengan lombok yang merah keriting atau lombok besar. Nah sekarang kita siap masaknya ya. Kita goreng dulu cuminya. Gorengnya nggak usah lama-lama banget, tapi asal dia mateng kayak gini aja udah kita angkat. Nah ini mau kita sisihkan. Nah ini kan cumi itu banyak mengandung air. Ini kita buang aja. Kita ganti pakai minyak baru. Kita gongsong bawang brambang dan juga bawang bombaynya sekalian. Kalau sudah wangi masukkan lomboknya. Kita aduk sebentar. Kalau sudah wangi banget baru masukkan daun pepaya atau godong gandulnya. Kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah kita masukkan cuminya. Ini kita aduk-aduk biarkan tercampur rata ya. Nah di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ini kita mau pakai gula Jawa, boleh juga gula pasir, garam dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti tanek, enak banget dan bumbunya udah pas banget. Seperti ini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, rupanya juga ayu banget. Oh ini udah cocok banget ditambahnya pakai nasi putih atau nasi merah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep sup ikan patin yang enak, yang gurih, yang seger, ada pedes-pedesnya dikit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka banget sama ikan patin juga bisa diganti pakai ikan kakap atau ikan tenggiri atau pakai ikan kue atau pakai ikan bandeng, itu juga enak banget. Nah sekarang kita siapkan ikan patinnya, ini tadi sudah dicuci bersih. Terus kita mau marinasi dulu pakai sedikit garam. Sambil menunggu dimarinasi pakai garam, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahan lainnya di sini kita akan pakai daun kemangi. Ini daun kemanginya rasanya itu wajib ada Flavis. Terus kita juga mau tambahkan lagi tomat. Ini aku pakai yang merah, boleh juga tambahkan yang hijau. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, kunir dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Kalau sudah halus di sini kita siapkan wajan. Kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita gongsong-gongsong. Nih biarkan aromanya itu sampai wangi banget. Kalau sudah wangi kita masukkan ikan patinnya. Kita walak-walik sebentar. Kemudian kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk sebentar. Nah ini yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan Flavis. Di sini kita akan tambahkan lagi air asam Jawa. Jadi nanti rasanya itu ada gurih, ada sedikit manisnya, asamnya, dan juga ada buketnya pokoknya.
Ini kita masak sampai nanti mateng, nggak usah terlalu sering diaduk supaya nanti nggak pecah ya. Ngaduknya juga harus benar-benar pelan. Kalau misalnya nanti sudah mateng, sudah enak banget kuahnya dan sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun kemanginya. Tomatnya juga sekalian kita cemplungin. Nah, aduk-aduk lagi, biarkan mendidih. Udah deh kalau udah mendidih, nih aromanya udah wangi banget, warnanya juga cantik banget. Wih, Jan ini udah cocok banget kita maem nih, cuaca panas ya cocok, cuaca dingin-dingin ya cocok. Wah, pokoknya enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semua kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan dapur desa. Hari ini kita mau bikin resep tempe lombok ijo. Karena kita suka bosen ya, tempe itu dimasak apa gitu supaya nggak bosen gitu. Nah hari ini kita mau bikin yang agak beda. Kita akan bikin pakai lombok ijo. Nah ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potong kotak-kotak kayak gini boleh, ataupun mau tipis-tipis panjang ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Ini nggak perlu dibumbuin apa-apa, cukup kita potong-potong aja kayak gini. Karena nanti bumbu lombok ijonya itu udah pepek, udah gurih, jadi ini nggak perlu pakai bumbu apa-apa lagi. Kalau sudah potong-potong, ini kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan wajan untuk goreng tempenya. Tambahkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, baru kita akan masukkan tempenya. Jangan lupa diaduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti tempenya kering kuning keemasan ya. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus habis itu kita akan bikin bumbu lombok ijonya. Untuk bumbu lombok ijonya di sini aku nggak mau pakai ulekan, tapi aku mau pakai chopper. Ini lomboknya ada yang ijo gede dan juga ada yang rawit juga ya. Biar nanti makin pedes. Jangan lupa bawang brambangnya juga nggak boleh ketinggalan. Kalau sudah dicopper atau sudah kita giling, ini kita mau gongsong pakai minyak bekas goreng tempenya tadi. Kalau misalnya kebanyakan ya dikurangin. Tambahkan juga di sini ada garam, gula, penyedap rasa. Kita masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis, jadi nanti biar warna hijaunya itu masih tetap cantik kayak gini. Terus masukkan tempenya, aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, udah deh gini aja. Ini udah cocok banget pagi-pagi semua sarapan pakai lauk kayak gini. Terus nasinya nasi anget, terus ada telur dadar atau telur ceploknya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep opor ayam yang enak banget. Ini walaupun kita pakai ayamnya ayam yang gendut, tapi nanti rasanya itu tetap enak khas wong Jowo, wong desa ngono. Nah ini kuncinya Flavis untuk bumbu ketumbar, kemiri dan juga mericaknya wajib kita sangrai dulu, baru kita haluskan. Ini pokoknya nanti bikin aroma itu jadi wangi banget. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih, bawang merah, jahe dan juga ada kunyitnya. Kita haluskan. Kalau semuanya sudah halus, sekarang kita akan gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kemudian kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita juga mau tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada laos, salam dan juga ada serai. Gongsong-gongsong lagi. Kalau aromanya sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk, itu nanti jangan langsung disiram santan dulu ya. Tapi kita akan masak dulu sampai nanti ayamnya itu udah pucat gitu, udah putih. Jadi udah nggak basah lagi ayamnya. Nah kalau udah kayak gini, baru kita akan masukkan santannya.
Ini karena ayamnya pakai ayam yang gendut, jadi santannya langsung aku cemplungin jadi satu aja Flavis. Kalau misalnya pakai ayam kampung kan ngempuinnya lama. Biasanya kalau pakai ayam kampung santan encernya dulu, kalau udah mau matang baru santan kentalnya. Ini karena pakai ayam gendut sebentar aja matang, jadi langsung aja. Nggak pakai yang kental, nggak pakai encer, langsung jadi satu aja. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan aduk-aduk. Ini karena tadi aku pakai santannya santan yang seger yang meres sendiri. Jadi harus bener-bener telaten diaduk. Di awal-awal tuh harus bener-bener diaduk. Walaupun aduknya pelan-pelan supaya nggak pecah. Karena santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan kita pakai santan yang kemasan Flavis. Jadi emang harus sabar supaya nanti rasanya enak, gurih, buket dan juga wangi banget aromanya. Nah ini kita akan masak sampai nanti bumbunya bener-bener ngeresep, ayamnya juga empuk banget. Apinya jangan terlalu besar ya supaya bumbunya bener-bener ngeresep dan juga nanti ayamnya itu nggak hancur. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, bumbunya juga udah ngeresep banget. Siap kita sajikan dengan nasi, lontong ataupun ketupat. Wah ini kalau ada sambal goreng kreceknya enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan sambal goreng krecek. Tapi ini nanti mau bahan tambahannya aku pakai daging sapi ya, bukan pakai tempe karena ini aku mau bikinnya versi basah. Ini kita pakai daging yang ada lemak-lemaknya dikit ya. Nah ini dagingnya mau kita rebus dulu. Biarkan nanti sampai empuk. Sambil menunggu kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan kerupuk krecek atau yang bisa kita sebut juga kerupuk ramba. Ini yang khusus untuk masak ya, bukan untuk yang maem kayak di warung Padang. Untuk bahan tambahan lainnya ada kacang tolo dan juga pete. Kacang tolonya ini sudah direndam selama 1 jam biar lebih cepat empuk. Nah, ini dagingnya sudah empuk. Ini mau kita sisihkan. Terus habis itu kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai lombok merah keriting. Nah ini lomboknya wajib direbus dulu Flavis supaya nanti warna itu lebih cantik. Dan tambahkan bawang brambang dan juga ada kemirinya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbu tadi sudah kita haluskan. Apinya kecil aja Flavis, kita akan gongsong-gongsong sampai nanti tanak banget. Jangan lupa tambahkan daun salam dan juga laosnya. Kita akan gongsong-gongsong lagi biar aroma bumbunya itu benar-benar wangi banget dan nanti warnanya itu agak merah gitu Flavis. Nah seperti ini. Ini kalau misalnya Flavis nggak rebus dulu cabenya, nanti warnanya nggak cantik kayak gini. Nah ini kemudian masukkan daging dan juga kacang toloknya. Kita aduk-aduk. Ini tadi kacang toloknya sudah direndam dulu ya selama 1 jam biar nanti lebih cepat empuknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak. Tadi kan kacang toloknya masih agak keras ya walaupun sudah direndam. Jadi kita masak dulu dengan dagingnya. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak sampai nanti kacang toloknya itu sudah mulai empuk. Baru kita akan masukkan santannya. Ini santannya kita pakai santan yang kental Flavis. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya ya. Kalau udah ngolah kerupuk kayak gini udah favorit Flavikasi banget. Mau dibikin menu yang basah kayak gini enak banget sambal gorengnya, ataupun mau sambal goreng krecek yang versi kering itu juga enak banget. Nanti kapan-kapan aku juga mau bikin yang versi keringnya untuk Flavis di rumah. Tapi biasanya kalau sambal yang kering aku nggak pakai daging sapi, pakainya tempe. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah mau diangkat baru masukkan petenya, aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya petenya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih, cocok banget kita maam pakai nasi, pakai ketupat ataupun pakai lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep tumisan labu siam yang enak, yang simple. Ini cocok banget untuk kita maam pagi, siang ataupun malam. Pertama-tama kita siapkan labu siam yang tadi sudah dikupasin kulitnya.
terus sudah dibuang getahnya, terus juga sudah dicuci bersih. Ini mau kita potong-potong panjang-panjang. Kalau sudah dipotong panjang-panjang, ini mau kita sisihkan dulu. Ini nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe. Ini kalau ada tempenya yang belum jadi itu enak banget Flavis. Nah ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget motongnya. Boleh tipis-tipis lebar, ataupun misalnya Flavis mau tipis-tipis panjang ya boleh, ataupun kotak-kotak kecil-kecil ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita ulek aja ya. Di sini sudah kita siapkan ada terasi, bawang merah, terus ada bawang putih, kemiri, terus ada lombok. Ini lomboknya pakai yang keriting, tapi kalau nanti misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit. Kalau sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, kita gongsong-gongsong. Ini aroma terasinya itu wangi banget Flavis. Kalau sudah wangi, ini kita tambahkan lagi udang rebon. Aduk-aduk lagi. Ini kalau udah tambahkan udang rebon makin wangi lagi. Nah sekarang kita siap masukkan tempenya terlebih dahulu. Ini tempenya kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti tempenya matang dulu. Jadi jangan langsung tambahkan bahan-bahan lainnya. Kita aduk-aduk dulu, gosong-gosong dulu tempenya. Nanti kalau misalnya warnanya sudah agak kecoklatan, baru kita akan masukkan labu siamnya, atau kalau untuk aplikasi namanya walu jipang. Nah sekarang kita mau aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nanti kita akan tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa, dan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Gulanya sini boleh pakai gula Jawa ataupun gula pasir ya nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Aduk-aduk nih, kita akan masak sampai nanti mateng dan bumbunya juga udah benar-benar ngesep. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Wah ini udah cocok banget pagi-pagi lauknya kayak gini, terus tambahin endok dadar atau endok ceplok. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan telur tomat. Ini rasanya enak banget. Bikinnya itu cuma cemplung sereng aja udah mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan telur, kemudian telurnya kita kocok rata seperti ini. Kalau sudah kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita geprek aja. Kemudian setelah ini siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya separuh aja ya. Nanti kalau satu kebanyakan. Kemudian kita iris tipis-tipis. Jangan lupa dikopek-kopek gitu ya, biar nanti nggak gempel. Kemudian di sini aku mau siapkan juga daun bawang. Ini potongnya panjang-panjang ya. Kemudian di sini kita akan siapkan tomat. Ini tomatnya agak banyak. Kemudian tomatnya kita akan iris. Aku agak gede-gede ngirisnya ya. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin sausnya. Pertama-tama pakai saus tiram, kemudian saus sambal. Kalau bagi Flavis yang nggak suka pedas boleh pakai saus tomat. Tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, tapi hari ini aku nggak mau pakai karena rasanya ini udah gurih dan enak banget. Tambahkan lagi sedikit air, aduk rata. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Kita akan masukkan telurnya. Nah di sini telurnya aku mau scramble-nya itu nggak sampai yang hancur banget, tapi jadi nanti masih agak gendut-gendut gitu hasilnya. Nah aduknya pelan-pelan aja kayak gini Flavis, dan untuk gorengnya itu nggak boleh sampai yang kering. Jadi teksturnya itu kalau aku ngomong tuh masih kayak agak basah gitu loh Flavis. Nah kira-kira hasilnya kayak gini, ini sudah cukup matang, nggak boleh lebih dari ini. Kemudian kita sisihkan, kita akan siapkan wajannya lagi, tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang-bawangannya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita akan masukkan tadi ada tomat dan juga daun bawang. Aduk-aduk. Nih masaknya nggak boleh lama-lama Flavis, asal sering gitu aja. Kemudian masukkan sausnya, aduk sebentar biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin telurnya.
Nah, telurnya sudah masuk, tinggal diaduk-aduk sebentar aja nih, nggak perlu lama-lama lagi masaknya, biar nanti sayur-sayuran itu masih seger pada saat disajikan. Ini rasanya enak, gurih, tapi nggak bikin enak, Flavis. Aku suka banget ini, aku pakai untuk menu sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Jadi kadang-kadang malah nggak pakai nasi, cuman kayak gini aja Flavis aku gadoin gitu. Itu rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau misalnya Flavis maamnya tuh masih panas-panas ngebul kayak gini. Pokoknya kalau menu ini tuh enaknya memang maamnya tuh masih panas-panas, nanti kalau udah dingin itu nanti nggak terlalu enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang seger, yang berkuah. Pertama-tama di sini kita siapkan sawi hijau atau cesim. Ini bagian ujungnya kita buang. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nanti dicuci sampai bersih ya. Bila perlu tuh direndam dulu pakai garam. Habis itu baru dibilas lagi. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel. Flavis bisa motongnya pakai cara aku kayak gini, ataupun mau bulat-bulat tipis boleh, mau bulat-bulat kandel juga boleh. Saat saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita siapkan tahu putih. Ini aku pakai tahu biasa. Kalau misalnya Flavis ada tahu sutra ataupun tofu itu makin enak lagi Flavis. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Nih tomatnya kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai godong bawang, kita potong agak panjang ya. Nah, di sini kita siapkan bawang brambangnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya hari ini semuanya itu serba diiris, cuman serang-serang cemplang-cemplung itu udah mateng. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Nah, ini nggak boleh ketinggalan. Kita bisa pakai bakso sapi, bakso ayam, ataupun bakso ikan, ataupun fish cake atau fish roll, itu juga enak banget rasanya. Nah, setelah ini kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, kemudian aku pakai kaldu sapi. Flavis bisa pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur juga boleh. Atau mungkin Flavis bisa nambahkan micin juga boleh. Kemudian masukkan wortel, bakso dan juga tahunya. Kita masak sampai nanti mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih dan mau diangkat, baru masukkan sawi hijaunya atau cesimnya. Karena cesim itu kan sebentar banget mateng ya. Kemudian kalau misalnya cesimnya sudah agak mau mateng, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi ada tomat dan juga godong bawangnya. Aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak, seger. Kadang-kadang aku maem kayak gini aja, Flavis, rasanya udah enak banget. Apalagi nanti kita maem pakai nasi anget. Terus misalnya Flavis punya tempe mendoan, itu di maem pakai itu juga enak banget. Ataupun tempe goreng sreng, ataupun tempe goreng bacem, tahu goreng bacem, itu wis jan rasanya enak banget. Cocok untuk sarapan ataupun untuk makan malam ya. Apalagi ini cuaca, kalau di tempat Flavikasi lagi musim ketiga, kalau malam-malam tuh dingin banget. Jadi cocok banget maem pakai lauk model-model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep tempe orek. Ini jenis yang basah tapi ya rasanya enak banget. Kenapa aku bikin resep tempe orek basah hari ini? Karena aku lagi kangen banget sama resep masakan yang ada di warteg sewaktu aku masih di Jakarta. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan tempe, kemudian tempenya kita potong-potong kotak-kotak boleh, mau memanjang juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja, Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Kemudian ini cabainya itu motongnya itu agak unik, jadi nggak iris panjang-panjang tipis, tapi panjang-panjang bulat, Flavis. Kemudian di sini kita juga akan siapkan cabai keriting merah, atau mau pakai cabai besar juga nggak apa-apa. Kalau mau lebih pedas juga bisa pakai cabai yang rawit merah.
Kemudian di sini kita akan siapkan brambangnya, nggak ketinggalan kita pakai bawangnya juga. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini udah agak kering ya. Kemudian kita akan angkat. Kita akan sisihkan. Nah, ini kan minyaknya masih banyak, Flavis. Ini nanti kita kurangin ya untuk numis bumbunya biar nanti nggak terlalu berminyak. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Cabai-cabainya itu nanti aja di belakang. Ini aduk-aduk sampai nanti layu dan wangi banget. Lalu masukkan tempenya, tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, kemudian kecap. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kemudian garam. Ini garamnya tadi lupa nggak kesuting Flavis waktu nuangnya. Kemudian sekarang kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya udah enak, tempenya udah matang, bumbunya udah ngeresep, baru kita cemplungin cabai hijau dan juga cabai merahnya. Aduk-aduk sebentar. Ini masaknya nggak usah lama-lama lagi. Memang sengaja kuahnya itu rodok-rodok nyemek kayak gini, dan ini cabainya juga masih cantik banget. Seperti aja Flavis, ini sudah matang, rasanya enak banget, aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget, kita maam untuk nasi rames sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Aku suka banget dulu waktu di Jakarta, kalau makan ini di warteg, itu pakai telur dadar yang rupanya elek banget, tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam kecap mentega yang enak banget, yang gurih. Tapi Flavis nggak usah khawatir, kita akan pakai bumbu yang simple dan cara masaknya juga simple banget. Pertama-tama kita siapkan ayam, aku pakai bagian paha dan juga sayap. Kemudian kita akan marinasi pakai jeruk nipis dan juga ada garam. Aduk-aduk, kita marinasi paling enggak 15 menit ya. Kemudian setelah dimarinasi kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai kemiri, bawang putih, bawang merah dan juga ada merica. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kemudian kita akan masukkan mentega atau margarin. Kalau misalnya Flavis ada butter, itu juga boleh banget, malah lebih wangi, lebih enak, lebih gurih. Kemudian sekarang kita akan masukkan ayamnya dan kita akan bala-balik sampai nanti ayamnya matang dan warnanya coklatan seperti ini. Nah, karena tadi kita pakai bagian paha dan juga sayap, bisa aku potong kecil-kecil, jadinya sebentar banget aja udah matang. Tapi kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini sajanya digoreng begini aja, tapi ini rasanya udah enak banget, udah gurih banget. Apalagi nanti kita mau masak dengan bumbu-bumbu yang pastinya akan jauh lebih enak. Ini tadi menteganya yang sudah cair itu kan kebanyakan ya, jadi aku kurangin untuk numis bumbunya. Kalau sudah wangi, masukkan ayamnya, kemudian aduk-aduk sebentar, baru kita akan tambahkan lagi airnya. Kemudian kalau misalnya airnya sudah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai kecap manis. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi gula, boleh pakai gula putih, boleh pakai gula merah, sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa. Untuk garamnya itu sedikit aja ya, karena tadi kan ayamnya sudah dimarinasi pakai garam. Terus tadi kita gorengnya juga pakai margarin, jadi sudah asin Flavis. Jadi garamnya sedikit aja. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan tambahkan lagi bawang bombay biar makin wangi dan juga cabai rawit wungkulan. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai rawit wungkulan, bisa juga pakai cabai merah yang besar itu diiris tipis-tipis, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan bumbu benar-benar ngeresep dan kuahnya itu rodok kental gitu Flavis. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini ayamnya benar-benar gurih, sak kuah-kuahnya juga gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah.